Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih telah berkenan hadir di acara pertemuan kelompok KPM PKH Desa Purwokerto. Tak lupa saya ucapkan pula terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Ibu Bidan Desa Purwokerto, yang mana beliau menyempatkan hadir memenuhi undangan kita untuk menjadi narasumber di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah datang. Monggo sugeng pinarak, Bu. Nah, ibu-ibu, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pertemuan kelompok kita ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala suatu apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ibu-ibu, adakah yang masih ingat pembahasan kita di bulan lalu mengenai ibu hamil itu apa saja ya? Kalau masih ingat, coba ada yang berkenan menyampaikan. Sudah lupa, Pak. Oh, udah lupa ya, Bu ya. Kira-kira yang adakah yang masih ingat terus juga mempraktekannya? Oh, ya ada. Nah, ibu-ibu, saya di sini ada sejumlah kertas yang akan saya bagikan ke semua ibu-ibu ya. Maksud saya membagikan kertas ini itu untuk apa sih? Nah, ini nanti saya bagikan, kemudian ibu-ibu semua ditulis gitu. Yang punya anak yang masih sekolah, yang masih kecil bisa ini nanti ditulis harapannya itu untuk anaknya itu seperti apa di kemudian hari. Misal anaknya Ibu Nikmah ini mungkin anaknya solihah, terus juga hafal Al-Quran dan di kelas juga juara 1, itu bisa ditulis yang bagus lah, ditulis di kertas ini yang saya bagikan itu. Nah, sudah dapat semua ya, Bu ya. Nah, sekarang dipegang, kemudian nanti dituliskan apa sih harapannya untuk anak tersebut. Setelah dituliskan, nanti kertas tersebut ditempelkan di kamar, bisa di dinding mana saja lah yang mungkin ibu-ibu semua bisa melihatnya setiap hari. Kenapa maksud saya meminta menuliskan harapan anak-anak tersebut, harapan ibu tersebut untuk anak-anaknya. Jikalau nanti suatu saat ketika melihat tulisan tersebut, itu menjadi penyemangat untuk ibu-ibu semua dalam bisa mencari nafkah untuk dan lain sebagainya, untuk mewujudkan impian dari anak-anak Anda tersebut. Oh ya, sekalian, jika ada pertanyaan mengenai tentang kesehatan, tentang ibu menyusui, dan juga tentang kehamilan, bisa ditanyakan ke narasumber kita. Akan tetapi sesi tanya jawab tersebut akan saya langsungkan di akhir ya, Bu ya. Jangan di depan dulu. Kita mau membahas tentang kegiatan kita ini dulu ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu semua, hari ini atau di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal ya. Beberapa hal ini mengenai ya masih bersinggungan di pembahasan kita di bulan lalu, yaitu mengenai ibu hamil. Yaitu yang pertama, pembahasan kita adalah pentingnya gizi bagi ibu dan juga si buah hati. Kemudian layanan kesehatan yang dapat diterima selama menyusui. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pentingnya apa sih gizi bagi ibu menyusui dan juga si buah hati. Nanti kita akan bahas satu persatu itu. Kemudian layanan kesehatan yang dapat diterima selama menyusui. Ini maksudnya layanan kesehatan itu layanan kesehatan bisa obat yang diterima itu apa, kemudian layanan yang misal BPJS-nya itu bisa digunakan apa tidak, itu nanti kita akan juga membahasnya. Kemudian yang poin ketiga, yaitu pentingnya ASI. Saya kira pentingnya ASI ini hampir sebagian besar ibu-ibu KPM semua sudah mengetahui pentingnya ASI itu apa untuk sebuah hati.
karena hampir sebagian besar sudah mengalaminya ya Bu ya. Nanti jika ada, nanti kita kan di sini juga belajar bersama-sama, nanti ada informasi-informasi yang mungkin ibu-ibu KPM semua belum mengetahuinya, bisa terjalin lah, bisa mengetahui dari informasi-informasi yang kita akan bahas di sini. Kemudian yaitu pemberian MPASI serta pelayanan posyandu. Nah, MPASI ini maksudnya makanan pendamping ASI. Ya, nanti kita akan membahasnya di usia berapa sih boleh diberi MPASI, kemudian bentuk-bentuk makanannya itu apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini pelayanan posyandu. Pelayanan posyandu ini maksudnya di kegiatan ini akan membahas tentang mengenai nanti kan misal dari puskesmas akan ke desa-desa muter seperti itu Bu, misal hari Jumat atau hari apa. Nah di situ nanti akan ada anak panjenengan semua akan ditimbang berat badannya, kemudian ada yang diimunisasi ya Bu ya. Itu. Nah, maksud dan tujuan kita membahas itu semua itu apa sih? Nah, saya akan jelaskan. Maksud kita mempelajari tentang pentingnya ASI, terus kemudian pemberian MPASI, kemudian pelayanan-pelayanan di posyandu. Nah, itu semua nanti adalah seperti ini. Usia anak 0 sampai 2 tahun itu adalah fase penting kedua setelah kehamilan agar anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas.